Assalamualaikum, hai guys, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak jalan-jalan di Brunei Darussalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak jalan-jalan yaitu menyeberangi jembatan yang terpanjang di Asia dan bahkan menjadi salah satu jembatan terpanjang di dunia. Bayangkan panjangnya jembatan itu sepanjang 30 km. Wow, bisa dibayangkan bagaimana panjangnya perjalanan kalau di Indonesia kita menyeberangi atau istilahnya melewati satu kawasan dengan 30 km itu sangat panjang sekali. Nah, ini betul-betul kita melewatinya dengan jembatan. Sebenarnya pembangunan jembatan ini belum 100% selesai karena masih ada pembangunan-pembangunan di pinggir-pinggir jembatan, tetapi jembatannya sudah boleh dipakai untuk digunakan aktivitas masyarakat Brunei Darussalam. Dan jembatan ini menyambungkan dua kawasan Brunei yang terpisah, yaitu di kawasan Temburong serta Muara Brunei. Yang sebelumnya kawasan Temburong ini hanya bisa dilalui oleh kapal feri, ataupun kalau kita mau datang ke Temburong dengan menggunakan jalan darat, kita harus melewati pos-pos kawalan pemeriksaan yang masuk ke Malaysia. Jadi dari Brunei masuk dulu ke Malaysia, baru bisa masuk lagi ke Temburong. Tetapi kalau kita menggunakan kapal feri, bisa langsung dari Brunei langsung datang ke Temburong. Nah, dengan adanya jembatan Temburong ini, maka kawasan Temburong yang tadinya terpencil atau terpisah dengan Brunei Darussalam sekarang jadi mudah diakses dan sekarang menjadi tidak terpisah kembali dengan kawasan yang ada di Brunei Muara ini, dan hanya menghabiskan waktu sekitar 30 menit sampai ke Temburong. Padahal sebelumnya untuk datang ke Temburong cukup memakan waktu, baik itu perjalanan dengan menggunakan feri maupun dengan menggunakan kendaraan umum yang harus melewati kawalan-kawalan pos yang ada di sempadan Malaysia. Nah, supaya kalian bisa merasakan bagaimana menyeberangi panjangnya jembatan Temburong ini serta bagaimana keadaan di sekelilingnya, baik pemandangannya maupun suasananya, untuk menyeberangi jembatan ini saya membuat video tidak diputus atau tidak di-cut. Jadi mulai dari start tadi kita masuk dari start tadi saya naik jembatan, kita akan selesai nanti sampai berakhir perjalanan kita. Jadi sepanjang video ini saya tidak memotong videonya. Jadi kalian bisa menyaksikan atau mengikuti perjalanan saya menyeberangi jembatan Temburong dan seakan-akan kalian ikut serta bagaimana atau merasakan bagaimana nikmatnya ataupun pengalaman ikut menyeberangi jembatan Temburong ini. Oke, you guys, mari sama-sama kita rasakan bagaimana menyeberang jembatan Temburong ini yang begitu sangat panjang, jalannya pun lebar-lebar, mulus, serta pemandangannya di kiri kanan akan melihat pemandangan laut yang biru, warnanya sungguh cantik sekali, dan kita juga akan melihat beberapa pulau-pulau kecil yang ada di kawasan Brunei Darussalam ini. Baik itu pulau-pulau yang berpenghuni maupun pulau-pulau yang tidak ada penghuninya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana suasananya begitu indah sekali. Jadi sepanjang perjalanan ini walaupun memakan waktu 30 menit, tapi tidak akan terasa karena kita akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang bukan saja indah, tetapi mungkin pengalaman pertama kita akan merasakan bagaimana memasuki kawasan yang masih hijau, baik itu alam sekitarnya maupun keadaan lingkungannya, sehingga amat memukau sekali bagi kita yang akan mengikuti perjalanan ini. Oleh sebab itu guys, panjang perjalanan ini betul-betul tidak bosan. Apalagi kalau kita sambil mendengarkan musik atau istilahnya bercengkerama dengan keluarga, kita akan melihat dan kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang tidak bosan-bosannya di sepanjang perjalanan ini. Dan sebagai catatannya saja guys, bahwa jembatan ini yang panjangnya 30 meter ini dan menyambungkan Brunei serta Temburong ini, jembatannya tidak berbayar atau istilahnya free. Jadi buat kita yang mau berkunjung ke Temburong, untuk kos perjalanan ini memang tidak dipungut biaya. Jadi hanya kita membutuhkan biaya untuk isi bensin saja atau minyak, orang Brunei bilang bensin itu minyak di sini. Oleh sebab itu kita hanya membutuhkan uang untuk membeli bensinnya saja, sedangkan perjalanan ini kita menyeberangi jembatan yang begitu indah ini tidak dipungut biaya atau alias free. Nah, bagi kalian yang ingin berkunjung ke Temburong, mungkin bertanya-tanya apa yang paling spesial yang ada di Temburong. Pada episode selanjutnya, setelah episode jembatan ini, saya akan menggali lebih dalam apa saja yang paling spesial yang ada di kota Temburong. Tetapi sebagai catatan saja bahwa Temburong itu terkenal sekali dengan telur masinnya serta cendolnya. Nah, bagaimana nanti cara masyarakat Temburong membuat telur asinnya atau telur masin di sini dipanggil sangat terkenal
terkenal. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana proses cara pembuatan telur masin yang sangat terkenal dari Temburong, sehingga semua masyarakat Brunei begitu mengagumi dan begitu memburu sekali telur masinnya dari Temburong karena begitu sedap, enak, serta lain daripada yang lain. Juga selain telur masinnya yang terkenal dari Temburong itu adalah cendolnya. Nah, bagaimana cendol spesial dari Temburong? Nanti pun sama-sama insya Allah di episode selanjutnya saya akan membuat khusus cerita tentang bagaimana masyarakat Temburong membuat cendol sehingga terkenal cendol Temburong sampai ke pelosok negeri. Dan selain makanan yang terkenal dari Temburong, nanti juga pada episode selanjutnya saya akan sama-sama menerokai atau mendatangi tempat-tempat kawasan wisata yang paling terkenal yang ada di Temburong. Bahkan menjadi salah satu kawasan pariwisata andalan dari negara Brunei Darussalam. Untuk bocorannya saja bahwa di sana nanti kita akan melihat jembatan gantung yang sangat panjang sekali yang ada di kawasan hutan Ulu kalau tidak salah. Tetapi nanti selanjutnya untuk episode selanjutnya akan saya gali dan akan saya ceritakan di video-video saya selanjutnya. Dan selain makanan serta kawasan pariwisatanya yang cukup terkenal dari Temburong, pada episode selanjutnya di video yang akan saya upload nanti saya akan khusus untuk berjalan-jalan atau istilahnya mengenal lebih jauh keadaan kota Temburong yang diberi nama Pekan Bangar. Nah, di Pekan Bangar ini semuanya pusat-pusat, baik itu pusat pemerintahan maupun pusat kota maupun tempat orang berniaga, tempat orang berjual beli juga ada di Pekan Bangar. Selain itu juga nanti akan saya perlihatkan bagaimana tempat penyeberangan atau dermaga peri yang terkenal juga yang ada di Temburong, di mana dermaga peri ini merupakan kawasan yang cukup luas dan besar sekali yang selama ini dipakai sebagai salah satu tempat akses untuk menyeberangi antara Temburong dan Brunei Muara. Dan juga selain nanti kita ke dermaga peri, juga kita akan melihat pasar tradisionalnya. Nah, di pasar tradisional ini yang ada di Pekan Bangar ini, masyarakatnya menjual bermacam kue, macam-macam hasil penganan, juga makanan-makanan khas tradisional yang ada di Temburongnya, makanan khas kota Temburongnya. Selain itu juga nanti kita akan melihat bermacam-macam senjata ataupun bermacam-macam senjata hasil tempahan masyarakat Temburong. Baik itu seperti golok, parang, pisau yang diukir sangat cantik sekali. Juga nanti selain itu kita juga akan melihat masjid serta kawasan-kawasan lainnya yang sangat indah sekali yang ada di kota Temburong yaitu di Pekan Bangar. Oke guys, bentar lagi kita akan sampai ke tengah-tengah jembatan. Tengah-tengah jembatan ini di tengah-tengah jembatan ini sedikit pembangunan jembatannya naik ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini yaitu semakin naik ke atas karena di bawahnya jembatan ini khusus untuk diseberangi oleh kapal-kapal yang sangat besar sekali, baik itu kapal yang bermuatan tanker seperti pembawa minyak maupun kapal-kapal yang berjenis muatan seperti kontainer, sehingga lalu lalang atau lalu lintas kapal laut yang di bawahnya tidak terhalang oleh jembatan. Nah, di tengah-tengah jembatan ini juga ditandai oleh tiang-tiang yang tinggi yang mencerminkan dengan penuh simbol-simbol keislaman. Di tengah-tengahnya itu tertulis tulisan Arab yang memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tiang yang pertama tertulis kata-kata di sana ada Subhanallah, yang kedua tertulis Alhamdulillah serta Allahu Akbar. Sehingga di sepanjang perjalanan ini membuat hati kita pun semakin tentram dengan penuh sekali lambang-lambang yang memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mempunyai alam semesta ini. Nah, setelah kita sampai di tengah-tengah dan kita menuju ke arah Temburong, maka perjalanan akan sedikit menurun karena waktu di tengah-tengahnya jembatan tadi sedikit naik dan sekarang semakin turun dan seterusnya akan lurus untuk menuju ke kota Temburong.
Di sepanjang perjalanan menuju ke kota Temburong, maka kalau kita lihat di sebelah kiri banyak sekali pulau-pulau kecil yang di pulau-pulau kecil itu di pinggir-pinggirnya banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon bakau. Kita tahu kalau satu pulau banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon bakau, maka di sana ekosistem maupun berjenis-jenis macam makhluk hidup yang ada tumbuh subur di laut akan banyak terdapat di sana. Yang pasti salah satu yang paling terkenal hasil laut dan hasil sungai yang ada di kota Temburong yaitu udang galah, di mana udang galahnya terkenal besar-besar dan sangat manis sekali. Dan ya, udang galah ini banyak sekali berkembang di sekitar pulau-pulau yang banyak ditanami pohon bakau di pinggir-pinggir pulau kecil yang menuju ke kota Temburong ini. Nah, di sepanjang perjalanan juga kita juga akan melihat di sini keadaan kotanya yang semakin kelihatan dari kejauhan. Apalagi kalau kita datang ke Temburong di awal pagi, sekitar sesudah sholat subuh kita mulai start berangkat menuju ke Temburong, maka dari atas jembatan ini kita akan melihat bentuk kabut yang begitu indah di sekitar kota Temburong yang masih diliputi oleh hutan yang perawan. Begitu hutannya lebat dan sangat indah sekali, sehingga kalau di awal pagi kabut mulai naik ke atas sehingga akan merefleksikan suatu pemandangan yang sungguh sangat indah sekali antara perpaduan sinar matahari, kabut yang mulai memudar dan keadaan hutan belantara yang berwarna hijau sungguh sangat kontras sekali dan sangat indah dipandang mata. Dan bagi Anda semua yang memutuskan untuk menginap di kota Temburong, bila nanti Anda bertujuan ingin mengunjungi kota Temburong, jangan takut. Di Temburong juga banyak sekali hotel-hotel, rumah singgah maupun penginapan yang terjangkau oleh pembiayaan kita. Jadi jangan takut kalau Anda berkunjung ke Temburong untuk kemalaman misalnya, karena di sana banyak hotel-hotel yang menyediakan fasilitas untuk kita menginap di sana. Dan jangan lupa kalau kita nginap di sana pun boleh kita bertanya kepada pihak hotel, kawasan wisata mana saja yang bagus sekali dikunjungi selama kita tinggal di Temburong. Dan di sana juga disediakan travel maupun mobil, apa saja yang dibutuhkan untuk kita supaya sampai ke destinasi tempat pariwisata yang ada di Temburong. Oke guys semua, tidak terasa perjalanan kita sebentar lagi akan sampai di kota Temburong. Dan bagi kalian yang nanti akan berkunjung ke sana, nomor satu pastikan keadaan mobil kita atau kereta kita itu betul-betul harus prima, juga harus terisi bensin atau minyaknya penuh. Karena di sepanjang perjalanan itu melewati 30 kilometer, hal-hal yang kita tidak diinginkan tidak terjadi. Oleh sebab itu pastikan mobil Anda betul-betul prima serta isi tangkinya penuh diisi oleh bensin. Dan jangan lupa juga untuk nanti kalau berkunjung ke Temburong, pastikan membeli oleh-oleh. Di sana banyak sekali penjual cenderamata ciri khas di kota Temburong. Dan bagi kalian yang menonton video ini, bila suka jangan lupa untuk di komen, di like, serta di subscribe. Dan untuk episode selanjutnya saya akan memperkenalkan, dan seperti janji tadi saya, untuk episode selanjutnya saya akan nanti memperkenalkan Temburong lebih luas lagi, baik itu pariwisata, makanan maupun keadaan kotanya. Dan selepas Temburong nanti kita juga akan mengunjungi tempat-tempat lainnya yang ada di Brunei yang sungguh sangat indah sekali, baik kawasan wisatanya maupun alam sekitarnya. Dan jangan lupa untuk kalian yang untuk episode selanjutnya saya setelah Temburong mungkin nanti akan ke Tutong dan ke Kuala Belait, yaitu kawasan bagian dari negara Brunei Darussalam yang kawasannya memang sangat indah sekali. Oke guys, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak terasa kita mau sampai sih di kota Temburong. Bayangkan dari start tadi kita mulai sampai berakhirnya di video ini perjalanan menuju kota Temburong sebanyak 30 km menaiki jembatannya tidak dipotong. Jadi seakan-akan kalian bisa menyaksikan sendiri bagaimana panjangnya, bagaimana indahnya, bagaimana serunya perjalanan pada kesempatan kali ini. Oke guys, itu saja yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan jumpa lagi lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kalian yang menyukai adventure perjalanan-perjalanan di seluruh dunia, salah satunya di Brunei Darussalam, jangan lupa untuk terus pantengin channel saya yaitu di Bagja Video, karena pada selanjutnya saya akan membawa kalian untuk akan mengenal lebih jauh tentang keadaan alam di negara Brunei Darussalam. Oke, bye-bye.